Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, hari ini kita akan menceritakan kisah tentang nabi-nabi Allah, termasuk dalam 25 nabi yang namanya tercantum di dalam Al-Quran. Kisahnya sangat menarik untuk disimak karena syaitan bahkan sampai iblis turun tangan pun tidak sanggup untuk menggoda manusia pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Ditambah lagi nabi ini seringkali dikait-kaitkan dengan Buddha. Banyak yang beranggapan bahwasannya beliau adalah sosok Siddhartha Gautama yang menjadi pendiri agama Buddha. Untuk itu, di video kali ini kita akan membahas tentang kisah Nabi Allah yaitu Zulkifli alaihi salam. Nama Nabi Zulkifli disebutkan hanya 2 kali di dalam Al-Quran, yaitu di dalam surat Shod ayat ke-48. Dan ingatlah, akan Ismail, Ilyasa, dan Zulkifli semuanya termasuk orang-orang yang paling baik. Kemudian di surat Al-Anbiya ayat 85. Dan ingatlah kisah Ismail, Idris, dan Zulkifli semuanya mereka termasuk orang-orang yang sabar. Meskipun Zulkifli tidak disebutkan secara tegas dalam Al-Quran bahwasannya beliau adalah seorang nabi, tapi karena di kedua ayat tersebut nama Zulkifli disebutkan dengan pujian bersamaan dengan para nabi lainnya, maka para ulama dan sejarawan menyimpulkan bahwasannya Nabi Zulkifli juga seorang nabi. Menurut pendapat dari Imam Ibnu Katsir di dalam kitab Tafsir Al-Quran Al-Azim, beliau menegaskan bahwa Zulkifli adalah seorang nabi utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan alasan tidak ada seorang pun yang namanya disebut dalam deretan nabi kecuali beliau adalah seorang nabi. Ada pula beberapa ulama yang menyebutkan bahwasannya Zulkifli bukanlah seorang nabi, akan tetapi beliau hanyalah seorang yang soleh dan adil. Di antara sekian banyak ulama yang berpendapat demikian adalah Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Zulkifli bukanlah nama sebenarnya, itu adalah sebuah julukan atau nama kehormatan yang diberikan untuk seseorang. Di dalam kitab Ibnu Katsir, nama asli Zulkifli adalah Bashar atau Bishar. Disebutkan pula di sana bahwasanya Zulkifli adalah putra dari Nabi Ayub alaihissalam. Jadi nasab beliau adalah Bashar bin Ayub. Nasab lengkapnya Bashar bin Ayub bin Amus bin Tawab bin Rung bin Ais bin Ishaq bin Ibrahim al-Khalil. Beliau hidup sekitar abad ke-16 dan diutus oleh Allah kepada suatu kaum yang bernama Arami atau Amori. Kaum ini adalah bangsa Rum, yang ketika itu mereka tinggal di sekitaran Damaskus, Syria, dan Yordania. Di sanalah Nabi Zulkifli melanjutkan tugas kenabiannya dari ayahnya yaitu Nabi Ayub. Ini pendapat dari Imam Ibnu Katsir. Namun para ulama lain ada yang berbeda pendapat tentang kapan masa diutus Nabi Zulkifli ini. Kalau menurut Imam Ibnu Jarir At-Tabari, Nabi Zulkifli ini adalah penerus dari Nabi Ilyasa yang hidup sekitar abad ke-9. Namun antara Imam Ibnu Katsir dan Imam Tabari sama-sama menyebutkan bahwasannya Nabi Zulkifli adalah salah seorang raja di negeri Syam. Hal ini dilandasi dari kisah seperti ini. Terdapat sebuah negeri di Syam yang dipimpin oleh seorang raja yang soleh. Raja ini merupakan seorang nabi yang diutus oleh Allah yang bernama Nabi Ilyasa atau Raja Ilyasa. Ketika itu Nabi Ilyasa sudah sangat tua dan beliau tidak memiliki anak laki-laki sebagai penerusnya. Maka ketika itu Nabi Ilyasa atau Raja Ilyasa ini mengumpulkan rakyatnya di suatu tempat. Kemudian Nabi Ilyasa berkata, "Wahai kaumku, saat ini aku sudah sangat tua dan tidak memiliki pengganti di kerajaan ini. Aku akan menunjuk salah seorang di antara kalian untuk menjadi penggantiku selagi aku masih hidup dan agar aku bisa melihat bagaimana kerjaannya. Siapa yang mau menerima 3 hal dariku, maka aku akan tunjuk dia sebagai penggantiku. Yang pertama, selalu berpuasa di siang hari. Yang kedua, selalu sholat pada malam hari. Dan yang ketiga, dia tidak pernah marah seumur hidupnya. Siapakah dari kalian yang mau?" Tapi rupanya rakyatnya ketika itu tak ada seorang pun yang tunjuk tangan karena dinilai tugas dari Nabi Ilyasa ini terlalu berat. Makanya orang-orang dari kaumnya merasa tidak sanggup untuk melakukannya. Mereka pun saling tatap-tatapan satu sama lainnya, berharap ada salah satu di antara mereka yang menerima tawaran tersebut.
Tapi ditunggu beberapa lama, rupanya tak satu pun orang mau ketika itu. Kemudian ketika itu dari barisan belakang ada yang menyangkut, "Saya, wahai Nabiullah." Suara itu berasal dari seorang laki-laki yang usianya masih sangat muda. Pemuda ini bernama Bashar. Kemudian Nabi Ilyasa berkata, "Wahai anakku, engkau masih sangat muda, tugas ini sangatlah berat untukmu." Nabi Ilyasa pun menolak anak ini karena dirasa dia masih sangat muda dan terlihat masih sedikit punya pengalaman. Keesokan harinya, di tempat yang sama dan dengan orang-orang yang sama, Nabi Ilyasa pun berseru kembali kepada kaumnya. Tapi tetap saja ketika itu tidak ada yang mau menerima tawaran tersebut, kecuali pemuda yang bernama Bashar. Dia mengacungkan tangan lagi, dan lagi-lagi Nabi Ilyasa menolaknya dengan alasan yang sama. Sampailah di hari ketiga, Nabi Ilyasa berseru hal yang sama dan beliau berharap untuk kali ini bukan hanya pemuda yang bernama Bashar saja yang tunjuk tangan. Tapi ternyata sama saja hasilnya seperti sebelumnya. Ketika itu hanya Basharlah yang tunjuk tangan dan menyanggupi segala persyaratan tersebut. Alasan detail Nabi Ilyasa menolak adalah karena selain dia harus menjadi raja yang menjamin kesejahteraan kaumnya, dia juga harus menjadi hakim yang adil dan bisa berlaku bijaksana dalam memutuskan segala permasalahan kaumnya. Karena Bashar ini masih sangat muda, Nabi Ilyasa khawatir dia tidak bisa berlaku adil dan bijaksana. Akhirnya, karena sudah 3 kali tidak ada yang mau, Nabi Ilyasa pun mengangkat Bashar menjadi raja sekaligus hakim. Tapi kegiatan yang dilakukan Bashar tetap dipantau oleh Nabi Ilyasa. Bashar pun ketika itu mulai menjalani puasa di siang hari dan sholat atau beribadah sampai larut malam. Kemudian sehari-hari selalu menahan amarahnya. Nabi Ilyasa kagum dengan pemuda ini. Tak disangka-sangka dia sanggup menjalani persyaratan itu. Dia pun luar biasa bijak dalam menyelesaikan masalah yang terjadi di dalam kaumnya. Nabi Ilyasa bangga kepada Bashar. Dia selalu menepati janji-janjinya. Kemudian Bashar pun diberikan julukan yaitu Zulkifli yang artinya sanggup. Hal ini disebabkan karena Bashar sanggup dalam menjalankan semua persyaratan, ditambah lagi dia selalu berlaku adil dan bijaksana. Kisah naiknya Zulkifli atau Bashar ini menjadi raja disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir di dalam kitabnya yang berjudul Qisasul Anbiya. Hanya saja nama rajanya berbeda, bukan Nabi Ilyasa. Di sini dituliskan raja itu bernama Yasha. Lain halnya di dalam kitab Ibnu Jarir. Beliau menuliskan raja pada masa itu adalah Nabi Allah Ilyasa. Seiring berjalannya waktu, Nabi Ilyasa pun wafat, dan kini Raja Zulkifli tidak lagi yang memantau sepeninggalan Nabi Ilyasa. Nabi Zulkifli memimpin negeri Syam dengan sangat baik. Zulkifli sangat mementingkan urusan rakyatnya daripada urusan dirinya dan keluarganya. Beliau selalu berpegang teguh terhadap janjinya untuk selalu berpuasa di siang hari dan beribadah di malam hari, serta tidak pernah sekalipun beliau marah. Zulkifli selalu sabar dalam keadaan apapun. Di sisi lain, iblis melihat kesolehan dan kebaikan Nabi Zulkifli dalam memimpin rakyatnya, dan juga begitu kuatnya dia memegang janji. Maka iblis pun tak tinggal diam. Kemudian iblis pun mengutus tentaranya yaitu setan yang sangat kuat untuk menggoda Zulkifli supaya minimal goyah sedikit keimanannya. Berkali-kali iblis mengutus syaitan untuk menggoda, berkali-kali pun mereka gagal, dan tidak ada satupun setan yang berhasil menggoda Nabi Zulkifli ini. Akhirnya, saat itu iblis berinisiatif untuk turun tangan langsung menggoda keimanan Nabi Zulkifli ini. Dia pun mulai mencari waktu yang pas untuk menggoda. Di dalam kerajaan, raja atau Nabi Zulkifli ini setiap harinya sangat sibuk dengan urusan kerjaannya. Dari pagi sampai siang, Zulkifli berangkat ke pengadilan di negeri itu untuk menjadi hakim dan menyelesaikan masalah-masalah rakyatnya. Itu beliau lakukan dalam posisi sedang berpuasa. Makanya setiap hari beliau mengambil jam istirahat untuk tidur sejenak dan kemudian dilanjutkan di persidangan kembali kepada jam istirahat yang sudah habis. Persidangan pun dilanjut sampai sore atau sampai larut malam. Pada malam harinya beliau beribadah dan bermunajat doa sampai larut malam. Besok paginya beliau pergi ke persidangan lagi. Begitu terus kegiatan yang beliau lakukan setiap harinya. Zulkifli betul-betul seorang raja yang memuliakan seluruh rakyatnya. Hingga iblis melihat sebuah peluang untuk menggoda Nabi Zulkifli. Pada saat itu, sang iblis hendak membuat Nabi Zulkifli marah
karena iblis mau Zulkifli melanggar terhadap janji kepada Nabi Ilyasa untuk tidak boleh marah sama sekali. Akhirnya pada suatu hari, iblis datang menemui Zulkifli dalam bentuk orang tua renta dan miskin. Kala itu iblis datang ketika Zulkifli sedang tidur siang. Hari itu entah mengapa sang raja merasa sangat lelah. Ketika di jam istirahatnya Zulkifli pulang buru-buru. Beliau hendak tidur siang lebih awal supaya bisa mendapatkan waktu lebih pada siang hari itu. Baru saja Zulkifli hampir terlelap tidur di kamarnya, iblis yang menyerupai kakek tua ini datang dan mengetuk pintu kamarnya. Dari dalam kamar Zulkifli bertanya, "Siapa itu?" Iblis pun menjawab, "Aku orang tua yang teraniaya." Zulkifli pun bangun dari tempat tidurnya. Kemudian beliau membukakan pintu dan ketika itu iblis menceritakan permasalahannya. Iblis kemudian mengarang cerita, dia bilang, "Aku dan kaumku terlibat permusuhan, mereka diperlakukan semena-mena, melakukan ini dan itu kepadaku." Iblis terus-menerus bercerita panjang lebar hingga waktu istirahat Zulkifli pun habis. Sang raja yang sudah nampak sangat kelelahan tidak jadi istirahat pada siang itu, lantaran diganggu oleh iblis yang menyamar sebagai kakek tua renta ini. Dan tibalah waktu Zulkifli untuk kembali ke tempat persidangan untuk melanjutkan dalam menyelesaikan permasalahan kaumnya. Kemudian sang raja berkata kepada kakek ini, "Wahai paman, engkau bisa meneruskan ceritamu nanti karena sekarang aku harus ke tempat persidangan. Datanglah ke sana sore ini, aku akan membantu menyelesaikan masalahmu di sana." Zulkifli pun kembali ke tempat persidangan dan meneruskan menjadi hakim pada hari itu. Kemudian setelah tiba waktu sore, Zulkifli melihat ke sana kemari. Di tempat persidangan itu beliau tak melihat kakek tua tadi di sana. Lalu ditunggunya sampai gelap, tapi kakek tua itu tak kunjung datang menemuinya di ruangan persidangan itu. Zulkifli pun pulang ke rumahnya. Beliau berpikir mungkin besok pagi kakek tua itu akan datang ke majelisnya. Keesokan harinya, Nabi Zulkifli seperti biasanya duduk di persidangan untuk menjadi hakim yang adil dalam menyelesaikan segala macam permasalahan kaumnya. Ditunggu sampai siang, kakek tua tersebut tak kunjung datang hingga tiba waktunya Nabi Zulkifli harus beristirahat. Beliau menutup sementara majelisnya untuk beristirahat di siang hari di rumahnya. Saat baru saja mau tidur, iblis yang kemarin datang lagi mengetuk pintu. Ketika pintu dibuka, rupanya yang datang kakek-kakek yang kemarin menghampiri beliau. Zulkifli pun menyuruh tamunya masuk. Dengan nada yang lembut, Nabi Zulkifli berkata kepada kakek ini, "Wahai paman, bukankah sudah kukatakan padamu kemarin, datanglah ketika aku sedang di persidangan, maka aku akan menyelesaikan masalahmu di sana." Lalu iblis kembali mengarang cerita dengan bercerita panjang lebar kepada Zulkifli, hingga waktu istirahat Zulkifli pun habis. Ini sudah 2 hari jam istirahat beliau diganggu. Kemudian Zulkifli berkata pada kakek ini, "Wahai paman, datanglah ke majelisku sore ini, aku akan menunggumu di sana untuk menyelesaikan masalahmu." Kakek itu pun pergi dan Zulkifli kembali ke tempat persidangannya. Beliau terlihat lelah dan sangat mengantuk karena tak sempat istirahat. Lalu datanglah waktu sore. Dilihatnya ke sana kemari, kakek tua itu tidak ada juga. Nabi Zulkifli memohon perlindungannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyabarkan hatinya supaya beliau tidak marah ketika itu. Di hari yang ketiga, ketika tiba waktu istirahat sang raja, Zulkifli pun langsung cepat-cepat pulang. Hari itu betul-betul beliau sangat kelelahan, bahkan jauh lebih melelahkan dari hari-hari sebelumnya. Sebelum beliau istirahat untuk tidur siang, beliau menyampaikan pesan kepada pengawal dan salah seorang keluarganya. "Jangan kalian biarkan siapapun datang mendekati pintu ini. Aku mau tidur, hari ini aku lelah sekali." Baru saja Zulkifli tidur, iblis yang menyamar dengan kakek-kakek yang sama dengan lagi hendak mengetuk pintu kamar sang raja. Namun ketika itu kakek ini dihalau oleh penjaga pintu. "Hai paman, raja sedang beristirahat, beliau tidak ingin diganggu." Kemudian kakek ini berkata, "Aku sudah memiliki janji kepada sang raja untuk datang pada hari ini." Tapi penjaga pintu tetap melarangnya dan menyuruh kakek itu untuk menunggu waktu istirahat sang raja selesai. Iblis pun tak bisa berbuat apa-apa. Dia pun pergi dan dia melihat terdapat sebuah lubang di atas kamar sang raja. Kemudian sang iblis memanjat lubang tersebut dan masuk ke kamar Zulkifli. Iblis melihat sang raja sedang tertidur. Iblis hendak membuat Zulkifli marah, maka dia pun membangunkan tidur sang raja. Zulkifli pun terbangun dan mengatakan, "Hei paman, apa yang kau lakukan di kamarku?
bukankah aku telah menyuruhmu untuk menemuiku di persidangan?" Ketika itu hampir saja Nabi Zulkifli marah, tapi beliau sekuat tenaga menahan amarahnya itu. Iblis yang melihat Zulkifli tidak marah, akhirnya dia merasa putus asa. Kemudian iblis berkata, "Wahai raja, coba lihat aku. Apakah engkau tidak mengenali siapa aku?" Zulkifli pun memperhatikan lebih jelas kakek ini. Kemudian beliau berkata, "Engkau pasti adalah musuh Allah." Kakek ini menjawab, "Iya, benar. Engkau membuat aku tidak berdaya dalam segala hal. Akhirnya aku melakukan ini semua untuk membuatmu marah yang akan membatalkan janjimu." Kemudian iblis pun pergi dan dia gagal untuk membuat Zulkifli marah. Sahabat yang beriman, selama memimpin kerajaan, Nabi Zulkifli tidak selalu hidup bahagia dan sejahtera. Bahkan beliau kerap kali mendapatkan cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya adalah cobaan yang berasal dari kaumnya. Beberapa orang kaumnya ketika itu mencoba menentang dan memberontak pada kekuasaannya, hingga orang-orang tersebut berniat menghancurkan kerajaan Nabi Zulkifli. Mereka berharap Zulkifli turun dari jabatannya sebagai seorang raja. Akhirnya Nabi Zulkifli memerintahkan kepada kaum yang mendukungnya untuk ikut berperang melawan kalangan pemberontak. Walaupun sebagian besar dari kaumnya tidak mau ikut dalam peperangan itu. Alasannya adalah karena mereka takut mati di medan perang. Karena alasan inilah pasukan yang dimiliki Zulkifli jumlahnya sangat amat sedikit, dan jika dipaksa berperang melawan pemberontak, sekarang bisa dipastikan Zulkifli akan kalah. Ketika itu kaumnya yang tak mau ikut berperang memberikan syarat yang terbilang sangat mustahil, yaitu adalah saat bertempur mereka ada jaminan akan tetap hidup dan tidak terbunuh sama sekali di medan peperangan. Lalu Nabi Zulkifli pun berdoa dan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau mendoakan agar segenap kaumnya diberikan keselamatan saat melawan para pemberontak. Tentu saja doa dari seorang nabi pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pecahlah pertempuran antara pasukan Nabi Zulkifli yang terdiri dari pasukan rakyat jelata melawan pasukan pemberontak. Pertempuran ini terjadi cukup sengit, dan di pertempuran ini Allah Subhanahu wa Ta'ala kabulkan doa dari Nabi Zulkifli. Tak ada satupun anggota pasukan yang tewas dalam pertempuran waktu itu. Sekaligus ini menghasilkan kemenangan atas Nabi Zulkifli dan pasukannya. Menurut para ulama, selain kesabaran yang luar biasa, doanya atas peperangan tersebut diabadikan menjadi salah satu mukjizat Nabi Zulkifli alaihissalam. Beberapa waktu setelah perang tersebut, kondisi kerajaan Nabi Zulkifli merasa sangat tentram dan sejahtera. Terlebih lagi dipimpin oleh seorang raja yang adil dan bijaksana, serta rajanya hidup dalam kesederhanaan dan lebih mementingkan kesejahteraan rakyatnya. Di dalam kitab tafsir Imam At-Tabari meyakini Nabi Zulkifli adalah penerus dari Nabi Ilyasa. Tapi ada pula sebagian ulama lain yang beranggapan bahwasan Nabi Zulkifli ini adalah orang yang sama dengan Nabi Yezekiel atau Nabi Hizkiel. Karena Nabi Yezekiel meninggal di Babilonia dan dimakamkan di sebuah tempat yang tempat tersebut bernama Al-Kifli di kawasan Irak. Abdullah Yusuf Ali dalam The Holy Quran menyebutkan bahwa kata Kifli adalah bentuk Arab dari Yezekiel yang berbahasa Ibrani. Sehingga menurut pendapat ini Zulkifli bukanlah julukan melainkan nama asli. Terlepas apakah pendapat ini benar atau tidak, menurut para ulama seperti At-Tabari, Ibnu Katsir, Ibnu Ishaq, dan Ibnu Qutaibah memandang Yezekiel sebagai Nabi Allah. Bahkan Ibnu Katsir dalam kitabnya Qisasul Anbiya mengisahkan kisah Nabi Zulkifli dan Nabi Yezekiel dalam dua cerita yang berbeda. Artinya kisah Nabi Zulkifli sendiri dan kisah Nabi Yezekiel pun sendiri. Sahabat yang beriman, terdapat perdebatan panjang yang menyebutkan bahwa Zulkifli merupakan sosok Buddha Siddhartha Gautama, seorang tokoh yang diyakini sebagai pendiri agama Buddha. Siddhartha Gautama diperkirakan hidup pada antara abad ke-6 sampai 4 sebelum Masehi. Ada yang berpendapat Buddha itu adalah Nabi Zulkifli. Ada pula yang mengatakan dia adalah Nabi Idris, dan bahkan ada pendapat juga bahwa Buddha adalah Nabi Khidir. Pendapat ini didasari karena kata Kifli dianggap bentuk Arab dari kata kafil, kependekan dari Kapila Pastu yang merupakan ibu kota Sakis dan tempat tinggal Siddhartha Gautama sebelum dia meninggalkan istana. Anggapan bahwasannya sosok Buddha adalah Zulkifli diantaranya disebutkan oleh Hamid Abdul Qadir dalam karyanya Buddha the Great, His Life and Philosophy. Beliau menyimpulkan prinsip-prinsip hidup yang dijalankan Nabi Zulkifli memiliki persamaan dengan filosofi hidup yang diajarkan Siddhartha Gautama.
Pendapat ini juga diperkuat oleh seorang ahli tafsir yang bernama Al-Qasimi yang menafsirkan surat At-Tin. Demi buah tin dan buah zaitun, demi gunung Sinai dan demi negeri Mekah yang aman ini, sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baik. Tafsir ayat ini menurut Al-Qasimi. Pertama, Allah bersumpah dengan pohon At-Tin, tempat di mana Buddha mendapatkan wahyu dan menjadi rasul. Lalu dari situlah lahir agama bernama Buddha. Kedua, Allah bersumpah dengan pohon Az-Zaitun, yaitu tempat Isa diangkat menjadi nabi dan rasul, maka lahirlah agama Nasrani atau Kristen. Ketiga, Allah bersumpah dengan bukit Sinai, tempat di mana Nabi Musa mendapatkan mandat dari Allah untuk menyelamatkan Bani Israel, lalu lahirlah agama Yahudi. Keempat, Allah bersumpah dengan negeri yang aman, Al-Baladul Amin, yaitu kota Mekah, tempat Nabi Muhammad mendapatkan wahyu dan lahirlah agama Islam. Dalam tafsir tersebut timbul sebuah pertanyaan, kenapa Buddha dan Kristen disebut lebih awal, sementara Yahudi dan Islam disebutkan paling akhir? Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa penyebutan agama Buddha paling awal dilihat dari jauhnya agama ini dari kebenaran. Kemudian disusul agama Kristen dan Yahudi yang lebih mendekati kebenaran. Sedangkan Islam disebut di sana paling terakhir karena kesempurnaan dan kebenarannya itu sendiri. Perlu diketahui, Ibnu Taimiyah merupakan ulama yang memiliki cakrawala yang begitu luas. Kritiknya terhadap tokoh-tokoh filsafat, kalam, fikih, tasawuf, sejarah, dan ulasannya mengenai agama lain tentunya lahir dari sumber bacaannya yang melimpah. Tapi ada pendapat lain yang mengatakan bahwasannya Buddha dihubungkan dengan Nabi Khidir. Ini terdapat dalam Al-Milal wa An-Nihal yang dituliskan oleh ulama yang bernama Asy-Syarstani. Beliau mengatakan, jika memang ajaran-ajaran yang mereka jelaskan ini benar, sosok Buddha ini tentunya mirip sekali dengan Nabiullah Khidir dalam keyakinannya orang Islam. Sahabat yang beriman, yang menyatakan bahwasannya Buddha adalah Nabi Idris adalah karena keduanya memiliki banyak kesamaan. Yang pertama, seorang biksu harus memakai jubah yang dibuat sesuai ketentuan. Ini adalah peraturan dari kebiksuan yang harus ditaati oleh semua biksu. Hal ini menjadi dasar bahwasannya Siddhartha telah merancang sendiri busana kebiksuan yang akan dipergunakan nanti di pertapaannya. Kisah Anuruddha Dhamma menjelaskan bahwa menjahit memang salah satu keahlian para biksu. Dalam kitab Mustadrak Al-Hakim dari Ibnu Abbas berkata, Daud adalah seorang pembuat perisai, Adam adalah seorang petani, Nuh adalah seorang tukang kayu, Idris adalah seorang penjahit, dan Musa adalah pengembala. Siddhartha Gautama adalah seorang pangeran putra dari Raja Sudodana. Pada saat usia 7 tahun, Pangeran Siddhartha mempunyai 3 kolam bunga teratai, yaitu kolam bunga teratai berwarna biru atau ufala, kolam bunga teratai berwarna merah atau paduma, dan kolam bunga teratai berwarna putih atau pundarika. Kata asidir atau sidroh atau sidor atau idris merujuk pada arti atau makna bunga teratai ini. Merupakan hal yang patut dipertimbangkan lebih lanjut. Ditambah lagi kisah Buddha yang menemui kesempurnaan menuju para nirwana. Sama persis dengan apa yang dialami oleh Nabi Idris, yaitu mencapai jannahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa melalui kematian terlebih dahulu. Pada suatu malam, Pangeran Siddhartha memutuskan untuk meninggalkan istananya. Kemudian dia bertekad untuk menjalani hidup sebagai pertapa, dan tepat pada usia 40 tahun beliau diangkat menjadi seorang nabi, sebagaimana lazimnya nabi-nabi lainnya dalam Islam. Buddha Gautama juga telah meramalkan kehadiran Nabi Muhammad SAW dengan menyebut sebagai Buddha Maitreya. Aku bukanlah satu-satunya Buddha sahaja. Selepas aku akan lahir seorang Buddha lagi yang dikenal dengan nama Maitreya. Dia akan memiliki sifat-sifat mulia dan utama. Kalau anak muridku seberatus-ratus, Maitreya tersebut beribu-ribu. Seorang sejarawan muslim yang bernama Al-Biruni pernah ditinggal selama bertahun-tahun di Hindia. Kemudian beliau menuliskan sebuah kitab yang dinamakan Al-Hindi. Dalam kitab tersebut beliau mengatakan bahwa para penganut Buddha di India tidak pernah mengakui Buddha sebagai Tuhan, karena hanya berkeyakinan bahwasannya Buddha adalah seorang nabi. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.